Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bun. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah untuk pagi ini, di pagi yang cerah sesuai dengan pagi ini, hati saya juga alhamdulillah lagi cerah Pak. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Hikmat sekarang? Alhamdulillah. Oke Pak Bun, sesuai apa yang telah kita rencanakan kemarin, Pak Bun menghubungi saya untuk melakukan coaching kali ini. Mungkin sebelum dilakukan coaching ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Pak Abun terkait dengan baik dari rubrik penilaian dan hal-hal yang nanti akan saya observasi di dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan. Siap. Ada beberapa pertanyaan mungkin sebelum kita melakukan coaching nanti ya. Nanti pertanyaan yang menjadi rubrik penilaian dalam kegiatan coaching diantaranya yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum coaching yang dilakukan nanti gitu. Kemudian yang kedua, apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Dan yang ketiga ya Pak Bun, yang perlu diperhatikan adalah apakah jawaban si coach sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Itu yang akan menjadi rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini. Kemudian ada 3 pertanyaan lagi Pak Bun nih. Kira-kira dari kegiatan coaching yang akan dilakukan ini, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini? Ya, di kegiatan coaching hari ini mungkin ada 3 kompetensi ya. Ada 3 kompetensi yang akan saya coba kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua sebagai pendengar aktif ya, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiganya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada 3 itu Pak. Oke. Pertanyaan lanjutan Pak Bun, dari ketiga kompetensi yang tadi ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan Pak Abun dalam kegiatan coaching hari ini? Yang lebih spesifiknya dari ketiga kompetensi, rencananya saya akan lebih mengembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif, dan juga mungkin lanjutannya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan kehadiran mendengarkan secara aktif, mungkin kita bisa menyerap permasalahan-permasalahan yang benar-benar terjadi pada koci gitu Pak. Kemudian dari apa yang kita dengarkan dari permasalahan yang dialami koci, mungkin kita akan memulai membuat atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan saya mampu memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, yang mampu menggali kompetensi yang ingin dicapai oleh si coach itu. Satu lagi Pak Bun ya, pertanyaan terakhir mungkin ini, dari kegiatan coaching yang akan dilakukan, indikator ketercapaian apa yang ingin dihasilkan? Yang ingin dihasilkan, saya berharap coach yang nanti saya lakukan ya, proses coaching. Jadi si coach itu mudah-mudahan mampu menggali potensi, mampu menemui solusi dari apa yang sedang dihadapi ya, permasalahan apa yang sedang dihadapi. Jadi si coach itu saya berharapnya mampu menggali secara baik solusi yang didapatkan dari dia itu sendiri gitu Pak. Oke. Kalau begitu mungkin untuk selanjutnya Pak Abun selamat untuk mengikuti coaching ya, mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi Pak Abun mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Silakan Pak Abun. Amin. Selamat ya, melakukan coaching. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Bagaimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Denny? Alhamdulillah Pak. Dan juga baik walaupun ada sedikit masalah nih Pak. Kalau boleh, kalau Bapak ada waktu, saya ingin curhat Pak. Dengan senang hati Pak, dengan senang hati saya siap untuk mendengarkan curhat Bapak pada pagi hari ini.
coba bicarakan aja Pak dengan leluasa untuk hari ini. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan saya pada obrolan kita Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa membantu saya gitu mencarikan solusi terkait dengan masalah yang saya hadapi Pak. Baik Pak, masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sedang terjadi sebenarnya, sehingga Bapak kelihatan sedikit murung kalau menurut saya. Begini Pak, beberapa hari yang lalu Pak pengawas melakukan supervisi di kelas saya Pak. Dan waktu itu ketika terjadi proses pembelajaran, beliau menegur saya Pak. Proses mengajar seperti apa ya Pak, sehingga Pak pengawas menegur Bapak? Mungkin Bapak melakukan sesuatu sampai dikritik atau ditegur oleh Pak pengawas itu Pak? Sejujurnya nih Pak, begini, saya pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks Pak. Sejujurnya waktu itu saya gimana ya Pak, biasanya saya menggunakan media atau bahan ajar itu saya ambil dari perpustakaan Pak, bahan referensinya dari perpustakaan, sehingga untuk buku teks memang saya mengabaikan seperti itu Pak. Tujuan saya waktu itu yang penting pembelajaran yang saya lakukan mengacu pada kurikulum gitu Pak, walaupun saya tidak menggunakan buku teks pada waktu itu. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak? Iya, jadi Pak pengawas itu kelihatannya tersinggung gitu Pak. Terus kenapa nih Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Seperti saya ceritakan tadi Pak, jadi saya menggunakan media belajar itu saya ambil dari berbagai sumber Pak. Selain buku perpustakaan, mungkin saya menampilkan video-video Pak pada anak, sehingga anak lebih antusias gitu Pak daripada saya hanya menggunakan buku teks seperti itu Pak. Ya Pak, sebenarnya proses pembelajaran yang dilakukan Pak Denny itu menurut saya sudah sangat bagus Pak. Cuma perlu kita ketahui juga Pak, bahwa di dalam kelas anak-anak itu memiliki berbagai variasi terkait apa yang dia inginkan dan apa yang diharapkan oleh peserta didik. Jadi menurut saya nih, mungkin Pak pengawas bertujuannya ke situ Pak. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Selama ini memang kalau saya perhatikan di kelas itu masih ada beberapa siswa yang kurang maksimal gitu Pak dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar saya di kelas. Ya itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin beberapa dari pendapat dari pengawas kemarin itu adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga Pak, bukan hanya sumber belajar lain gitu Pak. Iya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak seperti itu. Jadi setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana perasaan Bapak nih sekarang? Terus terang Pak, saya saat ini ada sedikit ganjalan nih Pak, kurang nyaman. Saya terus terang agak gelisah terkait dengan kejadian kemarin saat Pak pengawas menegur saya Pak. Saya khawatir Pak pengawas bercerita kepada Bapak kepala sekolah sehingga nanti saya dipanggil gitu. Saya takut ada masalah di kemudian hari Pak. Oke, jika saya dapat menyimpulkan nih dari arah pembicaraan Bapak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman tadi adalah saat supervisi itu ya Pak, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah ya Pak. Iya Pak, kira-kira saya akan ditegur atau dipanggil kepala sekolah enggak Pak? Kalau menurut saya nih Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika ditegur nanti oleh kepala sekolah, Bapak harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif kok, sehingga menambahkan semangat Bapak dalam proses belajar mengajar itu Pak.
Oh iya Pak, mudah-mudahan aja ya Pak ya seperti itu. Iya Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya nih Pak? Eh, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah Pak. Mungkin beliau bisa memberikan solusi gitu Pak untuk masalah saya. Ya, dari solusi-solusi yang barusan Bapak sampaikan mungkin ada apa namanya solusi lain Pak atau hal lain yang bisa Bapak lakukan? Ya, selain menemui kepala sekolah, mungkin nanti secepatnya saya akan menemui Bapak pengawas juga Pak. Saya minta maaf terkait kejadian kemarin, tentang miskomunikasi di kelas itu Pak, yang Bapak pengawas menegur saya, dan juga saya juga akan meminta masukan dari Pak pengawas bagaimana cara melakukan pembelajaran yang lebih baik gitu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya nih? Mungkin setelah ini Pak, saya akan menggunakan buku teks lagi dalam kegiatan belajar mengajar Pak, walaupun sumber-sumber yang lain tetap saya gunakan, media-media yang lain tetap saya gunakan, tidak hanya buku teks gitu, tetapi tidak mengabaikan gitu Pak, tidak mengabaikan buku teks dari media-media yang lain. Syukurlah Bapak sudah merasa lega nih sekarang. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan nih untuk menjalankan rencana yang tadi Bapak rencanakan? Terkait dengan hal ini Pak, dalam melakukan proses pembelajaran nih mungkin saya akan mencoba mengikuti aturan-aturan Pak, aturan-aturan yang ada, terus juga mendengarkan masukan-masukan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah atau pengawas gitu ya Pak. Selain itu juga yang terpenting adalah saya mengacu pada kurikulum gitu Pak, mengikuti yang ada dalam kurikulum seperti itu. Betul Pak. Kemudian untuk melakukan komitmen itu dukungan apa nih yang dibutuhkan oleh Bapak? Mungkin saya akan berkolaborasi atau misalkan berdiskusi dengan rekan sejawat Pak di sekolah saya, rekan-rekan guru sekolah. Jadi intinya kami bisa saling mengingatkan gitu Pak. Jika saya ada yang kurang tepat yang saya lakukan, mungkin rekan saya bisa ikut mengingatkan saya gitu Pak, seperti itu. Betul Pak. Ide-ide Bapak itu menurut saya sangat bagus sekali Pak. Semoga masalah yang Bapak hadapi dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang senang, riang, gembira, tidak dihantui oleh rasa tidak nyaman yang pertama kali tadi Bapak curhatkan. Amin Pak. Semoga saya bisa memperbaiki diri, bisa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi Pak, ke arah yang lebih positif lagi Pak. Amin, sama-sama Pak. Bapak, kebetulan saya ada janji dengan anak-anak di kelas, jadi saya harus menemui mereka Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah membersamai saya, mencarikan solusi bagi saya terhadap masalah yang saya hadapi Pak. Terima kasih. Iya Pak, silahkan kembali ke kelasnya. Saya juga merasa senang bisa dijadikan tempat untuk curhat bagi Bapak. Ya, makasih Pak. Oke Pak Bun, ketemu kembali ya setelah tadi Pak Abun melakukan coaching terhadap coach Pak Abun itu sendiri. Sekarang mungkin kita saatnya ada di pasca observasi. Mungkin saya akan menanyakan atau juga saya akan memberikan catatan-catatan terhadap apa yang telah dilakukan coaching Pak Abun tadi. Bagaimana? Boleh kan? Boleh. Untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Abun begini ya. Dari kegiatan coaching yang telah tadi Pak Abun lakukan, apa saja yang telah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, alhamdulillah saya telah melakukan coaching tadi ya bersama coach saya. Alhamdulillah, kalau menurut saya nih ya, alhamdulillah alur Tirta saya sudah coba lalui ya, sudah coba lalui, walaupun mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, tapi saya tadi mencoba menghadirkan jiwa dan raga saya penuh ya dengan bersama coach, menggali informasi dengan beberapa pertanyaan, mencoba pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya juga
penasaran terhadap curhatan Koci tadi gitu Pak. Jadi Koci pun alhamdulillah menyampaikan solusi yang ingin beliau lalui terhadap masalah yang sebetulnya masalah beliau, dan alhamdulillah beliau pun mampu memberikan solusinya sendiri, dan rencana aksinya sudah ditentukan. Jadi tidak muluk-muluk, beliau ingin langsung katanya memperbaiki permasalahan yang sedang dia lalui gitu. Berarti Pak Abun tadi udah mencoba menggali ya, sekaligus mungkin dipahami juga hasil galian dari Pak Abun, kemudian nyambung juga dengan artinya si Koci menerima apa yang disampaikan oleh Pak Abun. Artinya Pak Abun mampu menggali potensi yang ada di si Koci, dan si Koci itu sendiri mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Kemudian Pak Abun, pertanyaan berikutnya ya dari hasil coaching tadi, setelah Pak Abun tadi melalui hasil coaching yang saya juga udah melihat alur ceritanya udah sesuai ya, kemudian kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin dimiliki oleh Pak Abun mungkin untuk ke depan sebagai bekal dalam karena kita di pendidikan ya, untuk bekal mungkin dalam dunia pendidikan ini. Indikator yang ada di angan-angan saya tadi sebetulnya saya juga sedikit mungkin mengingat kembali ke yang tadi, maka ada indikator yang sangat sekali ingin saya gali nih, terutama di pertanyaan berbobot itu, kompetensi berbobot, itu yang ingin lebih digali ya, yang ingin saya gali, karena jujur saja untuk merangkai kata-kata sebetulnya saya sangat lemah sekali Pak. Jadi saya gimana ya, ingin ya kompetensi yang tadi itu ya, pertanyaan berbobot, ingin saya kembangkan, ingin saya gali. Kadang-kadang di kepala ada ya, disampaikan susah ya, itu, gitu untuk menggali itu ya. Kadang-kadang memang mungkin itu perlu kita lihat juga, termasuk saya juga ya. Jadi perlu melatih bagaimana kita ingin menggali dari si coach itu seperti ini, tetapi kadang-kadang kita susah untuk mengungkapkan kata kunci tadi yang susah. Betul Pak. Kemudian yang terakhir Pak Bun, sebelum kita akhiri sesi ini ya Pak Bun, kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan Pak Bun, atau mungkin kapan Pak Bun akan melakukannya, dan seperti apa yang akan dilakukan? Gini Pak, jadi kebetulan di sekolah saya banyak level guru-guru saya, adalah level guru senior, dan ada juga level disebutnya guru baru lah, guru baru. Jadi saya nanti akan mencoba terus berlatih dan melakukan coachingnya, terutama kepada rekan sejawat yang ada di sekolah saya. Mudah-mudahan minggu depan kan kita ada juga supervisi ya, supervisi dari kepala sekolah. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan coaching, untuk mengasah kemampuan saya terutama ya, untuk di bidang kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak, mungkin untuk minggu besok lah rencananya. Oke Pak Bun, mudah-mudahan apa yang diharapkan sekaligus apa yang telah kita lakukan tadi menjadi bekal buat kita ya ke depan ya. Amin Pak. Dan mudah-mudahan berpengaruh juga terhadap komunitas di sekolah, komunitas yang lebih luas lagi di KKG dan sebagainya, dan kita menjadikan orang yang bermanfaat. Amin. Terima kasih untuk hari ini Pak Bun telah melakukan coaching, dan mudah-mudahan sekali lagi hal yang dilakukan hari ini bisa menjadikan bekal untuk di masa depan. Terima kasih Pak Bun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Denny sendiri gimana? Alhamdulillah. Senang ya Pak, walaupun cuaca cerah seperti ini, agak panas tapi ada tempat teduh. Sebelum kita melaksanakan coaching nanti, boleh ya saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti ya Pak. Kita diskusi mengenai kegiatan praobservasi dulu. Nah, pada diskusi kita kali ini saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian coaching yang nanti akan Bapak laksanakan. Nanti yang perlu Bapak perhatikan adalah apakah coaching yang
yang Bapak lakukan itu nanti sudah sesuai alur tirta atau belum? Terus yang kedua, apakah ketika melaksanakan coaching nanti Bapak sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan yang terakhir adalah apakah jawaban-jawaban dari coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Jadi rubriknya nanti seperti itu. Nah, sebelum nanti ke coaching yang Bapak laksanakan, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan di sini. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari kegiatan coaching kali ini seperti yang sesuai dengan kompetensi yang ada pada Alutita, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching sendiri. Baik Pak, jadi Bapak ingin lebih mengembangkan 3 kompetensi itu ya. Nah, terus kira-kira nih yang ingin saya amati nanti supaya Bapak lebih mengembangkan kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Untuk yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi yang pada coaching kali ini, saya ingin lebih mengembangkan ke mendengarkan aktif. Jadi dengan kata lain, dengan mendengarkan aktif mungkin saya akan bisa tadi akan juga mengarah ke memberikan pertanyaan berbobot, kemudian melihat si coach lebih lagi untuk menggali permasalahan yang ada pada diri coach itu sendiri. Iya, baik Pak. Yang terakhir nih Pak ya, pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching yang nanti akan Bapak laksanakan? Dari kegiatan coaching kali ini, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin si coach mampu menemukan solusi atau cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh si coach itu sendiri. Jadi si coach mampu memberikan atau mencari jawaban dari permasalahan yang ada pada diri coach itu sendiri. Itu seperti itu Pak. Oke, baik Pak, bagus sekali. Yang terakhir kalinya nih Pak, harapan Bapak dari observasi kita kali ini kira-kira apa? Ada harapan yang bisa Bapak sampaikan? Harapannya mungkin dari kegiatan coaching ini kita berdiskusi memberikan manfaat terhadap si coach itu sendiri, dan juga mungkin kompetensi kami juga, saya juga sebagai coach mungkin lebih lagi untuk bisa berlatih mengembangkan bagaimana menggali potensi yang ada, baik itu pada anak di sekolah nantinya, kemudian begitupun pada warga sekolah di sekolah dan juga di kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak, terima kasih atas yang Bapak sampaikan. Harapkan mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan coaching kali ini dengan lebih baik. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Pak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamarnya Pak Bun hari ini? Alhamdulillah baik Mat untuk pagi ini, walaupun ada sedikit gelisah di hati. Alhamdulillah badan sehat, keadaan pun baik. Kemarin Bapak katanya ada yang mau diobrolkan dengan saya. Ada apa Pak? Betul sekali Pak. Maaf ya, kemarin saya japri Bapak karena saya ingin curhat Pak. Curhatan saya ini sekarang sebetulnya saya sedang galau, gelisah, dikarenakan pada hari Jumat kemarin saya ya disupervisi Pak, disupervisi oleh pengawas pula. Yeah. Kemudian hasil supervisinya pengawas melakukan feedback pada saya sebagai bahan refleksi mungkin ya dari pengawas. Katanya saya itu pada proses pembelajaran kemarin di kelas tidak menggunakan media pembantu, media lain. Saya itu hanya menggunakan buku teks pelajaran saja Pak. Jadi dari feedback yang dilakukan oleh pengawas terhadap saya, akhirnya saya galau, gelisah gitu Pak, terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Oke
Oke, baik Pak Bun, mungkin kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya, karena saya hari ini ada rencana dengan kepala sekolah. Saya udah ditunggu kepala sekolah. Berarti tadi masalahnya adalah ketika dalam proses pembelajaran media yang Bapak suguhkan dalam pembelajaran berarti kurang ya Pak? Iya. Kurang bervariatif seperti itu ya Pak. Kira-kira dari perbincangan hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan dari proses diskusi kita kali ini? Yang ingin saya dapatkan, makanya saya berani mau berbagi atau curhat ke Bapak, yang saya harapkan pada perbincangan kali ini, saya berharap ada solusi ya, ada solusi dari pembicaraan kali ini, ada perbaikan bagi saya terutama terkait proses pembelajaran nanti di hari-hari berikutnya Pak. Berarti Bapak inginnya ada perubahan dari proses pembelajaran yang telah lalu, di mana ketika supervisi ada feedback ke Bapak bahwa Bapak kurang bervariasi atau kurang melakukan variasi dalam proses pembelajaran, baik Ya, itu betul, Pak. media dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Jadi Ya. makanya Bapak hari ini merasa resah. Kemudian kalau berbicara tentang perubahan ya, perubahan seperti apa yang ingin Bapak dapatkan atau Bapak ingin lakukan? Perubahan yang ingin saya lakukan dan yang ingin saya dapatkan mungkin pada proses pembelajaran yang kemarin disupervisi ya oleh pengawas. Saya juga merasa ternyata kemarin walaupun sudah direncanakan pas pembelajaran, betul saya hanya terfokus pada buku paket saja, buku teks saja tanpa menggunakan media. Jadi untuk perbaikannya rencana saya berharap, saya menginginkan nanti saya mampu menggali potensi yang ada di lingkungan sekolah terkait media pembelajaran yang mampu saya suguhkan kepada peserta didik yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik gitu, Pak. Berarti dari feedback dari hasil supervisi kemarin Bapak sendiri menyadari ya Pak? Iya betul Pak. Kira-kira dari Bapak menyadari itu, kalau dilihat dari rentang 1 sampai 10 proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan mendapatkan feedback dari pengawas tadi, kira-kira ada di angka berapa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak pada saat ini? Proses pembelajaran pada saat ini mungkin kalau rentang nilai hanya 5 Pak, hanya 5 ya? Karena kalau proses pembelajaran sebetulnya cair ya, cuma saya jujur emang tidak menggunakan media-media lain, maka saya berpendapat mungkin baru sampai 5 nilai saya pada saat ini gitu Pak. Setelah ini kan Bapak berencana untuk melakukan perubahan ya Pak. Kira-kira target Bapak dalam melakukan perubahan masih dari rentang 1 sampai 10, kira-kira perubahan yang akan Bapak lakukan ingin mencapai angka berapa Pak? Harapan saya itu nyampe nilai 8 Pak. Nilai 8 itu saya rasa sudah sangat-sangat cukup, dan saya berharap nyampe ke situ Pak, karena ini kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di kelas saya, berarti tanggung jawab saya terhadap proses pembelajaran pada peserta didik yang ada di kelas saya, supaya tujuan-tujuan dari proses pembelajaran pun tercapai dengan baik, anak merasa senang gitu. Seperti itu ya, anak senang ya. Kemudian untuk anak senang, proses pembelajaran berhasil, Bapak juga melakukan berbagai variasi dalam belajar. Apa yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut? Untuk mencapai hal tersebut, mungkin pertama kali saya akan mencoba menganalisis materi, kemudian merancang skenario ya, dan mengkaitkannya materi itu dengan media, karena sesuai feedback yang kemarin disampaikan oleh pengawas terkait media, maka media pun akan saya suguhkan sesuai materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Oke Pak, baik sekali Pak. Oke, selain media mungkin ada strategi lain yang ingin Bapak kembangkan ya, untuk apa yang menjadi harapan Bapak itu bisa terlaksana? Mungkin strategi lain selain dari pada diri saya itu ya Pak,
terkait materi dan rancangan, mungkin saya akan melakukan kolaborasi pertama dengan kepala sekolah dan guru-guru senior, karena alhamdulillah di sekolah saya ada gurunya guru senior. Saya akan membuka diri untuk meminta umpan balik ya, pendapat dari kepala sekolah dan guru senior terkait proses pembelajaran, terkait media yang akan disajikan oleh saya di dalam kelas nanti. Berarti media dan Bapak juga akan berkolaborasi ya, memanfaatkan ataupun menggunakan unsur lain seperti berkolaborasi dengan teman dan lain sebagainya, kepala sekolah juga seperti itu ya Pak. Kemudian langkah yang apa yang dari media dan kolaborasi, langkah apa yang mungkin lebih pas untuk mengawali perubahan yang ingin Bapak lakukan? Mungkin untuk mengawali perubahan yang ingin saya lakukan, pertama kali saya akan membuat skenario pembelajaran yang bervariasi ya, yang bervariatif. Kemudian media yang disuguhkan mungkin media yang sangat menarik bagi peserta didik sehingga peserta didik lebih antusias. Kemudian tujuan pembelajaran lebih mengena, anak ceria, proses pembelajaran pun menyenangkan itu Pak. Nampaknya sangat menarik sekali Pak apa yang menjadi harapan Bapak, dan kemudian mungkin yang tidak kalah pentingnya itu harapan-harapan Bapak ataupun langkah yang akan diambil oleh Bapak sudah cukup bagus menurut saya ya. Nih, kapan kira-kira Bapak akan melakukan hal tersebut? Kebetulan Pak, minggu besok, kalau minggu kemarin kita disupervisi oleh pengawas, minggu besok ada lanjutan ya, supervisi sesuai jadwal, ada supervisi dari kepala sekolah. Mungkin menurut saya itu adalah momen yang sangat bagus untuk mendapatkan feedback kembali ya dari supervisi oleh kepala sekolah. Mungkin minggu besok saya akan coba rencana-rencana tadi laksanakan itu. Terus apa, ada komitmen ya, komitmen dari Bapak terkait tadi perubahan yang ingin Bapak kembangkan? Apa komitmen Bapak? Komitmennya sebetulnya proses pembelajaran, perbaikan pembelajaran ya sesuai feedback yang disampaikan oleh pengawas. Saya akan melakukan perbaikan secara kontinu, menggali media-media pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan saya sampaikan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga proses pembelajaran pun berjalan baik dan menyenangkan selamanya itu Pak. Sangat menarik sekali Pak Abun. Apa hal-hal yang akan dilakukan Pak Abun? Mudah-mudahan Pak Abun bisa melakukan bisa melakukan sesuai dengan harapan Pak Abun, dan saya udah tidak sabar lagi ingin mendengar kabar baik dari apa yang akan dilakukan Pak Abun, dan tolong kabarin saya ketika Pak Abun udah melakukan itu untuk kita saling sharing kembali Pak Abun. Mungkin cukup sampai di sini Pak Bun untuk bicara KT kali ini, karena tadi saya juga akan sekarang sedang ditunggu kepala sekolah ya Pak Bun ya. Siap Pak, siap. Mudah-mudahan saya doakan apa yang menjadi harapan dan apa yang akan dilakukan Pak Bun bisa berhasil. Amin. Terima kasih juga Pak Hikmat telah bisa menjadi teman curhat saya pada kali ini. Terima kasih. Saya menjadi plong. Mudah-mudahan harapan saya pun bisa tercapai nanti. Maaf Pak Bun, saya tidak bisa lama ya Pak Bun. Siap. Mungkin segera menemui kepala sekolah. Terima kasih Pak Bun. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, baik Pak. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Bagaimana tadi? Pelaksanaannya lancar? Melakukan coaching alhamdulillah lancar Pak. Iya. Sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Kalaupun mungkin nanti juga Bapak bisa menilai hal-hal lain terkait dengan kegiatan coaching tadi. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan di sini Pak, terkait dengan kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Saya sudah mengamati beberapa hal, mungkin di sini menjadi catatan saya Pak. Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi dalam kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan? Kalau menurut saya ya, saya udah sesuai dengan apa yang diharapkan dengan alur tirta dari kegiatan coaching tadi.
tujuan umum udah saya kemukakan, kemudian juga udah terlaksananya identifikasi masalah, kemudian juga tanggung jawabnya juga dari si coach udah nampak. Jadi kalau menurut saya sendiri ya, penilaian saya sendiri terhadap diri saya sendiri, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta. Iya. Ya, baik Pak. Saya juga demikian tadi. Saya mencatat, saya mengamati kegiatan coaching yang sudah Bapak lakukan. Ya, itu sudah sesuai ya. Bapak sudah melaksanakan kegiatan seperti alur tirta sudah Bapak laksanakan semuanya, dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Nah, rencana selanjutnya Bapak ke depan untuk meningkatkan kompetensi Bapak untuk lebih mengasah kompetensi inti dalam kegiatan coaching, kira-kira apa nih rencana ke depan yang Bapak rencanakan? Oke, mungkin karena saya akui memang dari apa yang dilakukan coaching, kegiatan coaching masih banyak hal yang perlu diperbaiki, atau saya harus lebih mengasah lagi kompetensi saya untuk melakukan coaching, karena ini juga merupakan bekal saya sebagai guru ya, harus bisa seperti itu. Jadi diantaranya mungkin saya akan terus berlatih, terutama ini Pak, di memberikan pertanyaan berbobot. Itu jelas saya masih kurang mampu menemukan kata kunci sehingga mampu menggali potensi yang ada pada diri Kuci. Dan mungkin hal yang akan saya lakukan, saya akan terus berlatih dengan rekan di sekolah, komunikasi juga dengan kepala sekolah, dan juga mungkin hal-hal lain yang ada kaitannya dengan ini akan saya terus gali, karena dengan keterbatasan itu mungkin perlu dikembangkan kembali, sehingga ketika misalnya saya diminta untuk rekan untuk melakukan coach, nanti paling tidak saya udah mempunyai bekal untuk bisa terutama tadi hal menggali dari masalah yang dihadapi coach itu sendiri. Iya, baik Pak. Jadi intinya Bapak ingin mengasah dalam satu kompetensi tadi ya. Betul, Pak. Mengajukan pertanyaan berbobot untuk lebih menajamkan meningkatkan kemampuan Bapak dalam ketika mendengar kata kunci yang disampaikan oleh coach, Bapak bisa langsung membuat pertanyaan untuk menggali potensi coach itu sendiri. Seperti itu Pak. Ya. Baik Pak. Akhir kita sudah berada di akhir sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Hikmat dalam melakukan coaching kali ini. Saya berharap ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini lebih kontinu lagi, sehingga membawa manfaat bagi kita khususnya di sekolah kita untuk meningkatkan kompetensi kita juga sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi Pak. Oke, terima kasih juga Pak Denny telah menjadi telah mengamati kegiatan ini, dan mungkin jadi bisa menilai, bisa kita saling untuk saling memberitahu ataupun saling berbagi pengalaman tentang coaching. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Denny, sesuai apa yang kita rencanakan ya, saya di sini mungkin selaku observer, sesuai yang kita rencanakan dari kemarin, pada hari ini kita akan mencoba melakukan coaching. Tapi sebelum itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Denny selaku coach ya Pak Denny. Pertama mungkin saya mau menanyakan kabar dulu nih Pak Denny, untuk saat ini bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Pak, saat ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ya alhamdulillah ya Pak, ya, bersyukur ya kita bisa bertemu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya Pak. Baik Pak Denny, mungkin sebelum kita nanti melakukan coaching ya, perlu juga saya menyampaikan beberapa hal, terutama karena nanti ada beberapa rubrik penilaian yang akan kita lalui dan perlu saya sampaikan pula kepada Pak Denny. Yang pertama mungkin rubrik penilaian yang nanti akan saya amati. Yang pertama mungkin nanti saya akan mengamati tentang
sesuai alur Tirta atau belum mungkin ya kegiatan yang dilakukan Pak Denny, kegiatan coaching yang dilakukan Pak Denny. Kemudian yang kedua mungkin terkait pertanyaan ya, pertanyaan penggali yang nanti akan disampaikan Pak Denny kepada coach nanti itu berbobot atau tidak ya, sudah sejauh mana bobot pertanyaan yang disampaikan Pak Denny. Ya, yang ketiganya mungkin jawaban coach ya, nanti jawaban coach sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan, yang digali oleh Pak Denny atau tidak. Mungkin itu rubrik penilaian yang nanti akan kita lalui ya Pak Denny. Baik, untuk selanjutnya mungkin beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Denny. Yang pertama mungkin terkait kompetensi ya, kompetensi apa yang akan Pak Denny lakukan di coaching nanti? Ya, terkait dengan kompetensi pada coaching nanti, saya ingin mengembangkan terutama kompetensi ini Pak. Yang pertama tentang presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu ya, Pak yang saya tiga kompetensi ya, ya Pak, sesuai kompetensi yang sudah ada. Nah, namun dari ketiga kompetensi itu mungkin ada kompetensi yang sangat ingin Pak Denny tajamkan, yang sangat ingin Pak Denny kembangkan. Kompetensi yang mana kira-kira yang ingin lebih dipertajam, lebih dikembangkan oleh Pak Denny? Ya, baik Pak. Dari tiga kompetensi coaching yang ingin saya lebih kembangkan adalah mengenai kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Dimana saat ini mungkin saya masih memiliki kekurangan dalam hal itu. Saya kurang mahir ya, masih belum mahir dalam membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coach agar menemukan masalahnya sendiri. Jadi saya ingin perdalam hal itu Pak di sana. Ya, baik Pak. Jadi kompetensi terkait pertanyaan berbobot berarti ya, mudah-mudahan ya nanti sesuai apa yang Pak Denny rencanakan, yang Pak Denny inginkan, dan mampu menggali beberapa informasi yang sangat penting ya dari coaching. Ya. Kemudian ya pertanyaan yang terakhir nih ya Pak Denny ya, dari kegiatan coaching nanti nih, indikator ketercapaian seperti apa nih yang ingin Pak Denny capai dari kegiatan coaching? Ya, dari kegiatan coaching yang nanti saya laksanakan, saya berharap coach mampu menemukan jawaban atau solusi dari masalahnya sendiri. Gitu, Pak. Baik Pak Denny, betul sekali ya. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ya indikator-indikator itu sesuai apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Denny tercapai, dan mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Denny selaku coach ya di coaching nanti. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan atau pra coaching yang bisa kita lalui bersama. Sampai bertemu nanti di kegiatan coaching ya Pak Denny. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak Denny. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Pak. Pak dari sini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar nih tadi Bapak menghubungi saya, Bapak mau menyampaikan sesuatu nih. Kira-kira apa yang mau Bapak ceritakan? Ya Pak, saya ada permasalahan di sekolah saya yang ingin berbagi kepada Pak Denny. Mudah-mudahan kita ada solusi pada hari ini. Baik, saya ada waktu 15 sampai 20 menit ya paling lama. Saya ada urusan lain Pak. Mudah-mudahan dalam waktu itu saya bisa membantu Bapak seperti itu. Begini Pak, saya melihat di sekolah saya siswa seperti merasa bosan dalam belajar ya. Terus setelah saya amati, ternyata bahwa rekan-rekan guru di sekolah saya dalam melakukan pembelajaran itu monoton. Mereka menggunakan metode ceramah dan ceramah terus, yang menyebabkan siswa itu merasa bosan untuk belajar di sekolah. Padahal mereka bisa memanfaatkan sarana
dan prasarana yang ada di sekolah seperti adanya infokus, kemudian di depan sekolah juga ada halaman yang luas, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kebetulan sekolah saya juga ada di pinggir hutan, Pak. Jadi untuk melakukan kegiatan belajar, kira-kira mungkin hutan pun itu bisa dilakukan sebagai media untuk dalam proses pembelajaran, seperti itu, Pak. Baik Pak, jadi intinya guru-guru di sekolah Bapak masih belum melaksanakan pembelajaran secara variatif, belum ada variatif dalam melaksanakan KBM di kelas ya Pak ya? Ya, jadi setelah saya berbincang ataupun meneliti kepada anak-anak bahwa mereka bilang bahwa pembelajaran selama ini membosankan sehingga mereka tidak lagi antusias untuk belajar di sekolah, itu Pak. Iya. Permasalahannya. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan bahwa dalam proses pembelajaran ada perubahan yang ke arah yang lebih baik, terutama tadi para guru bisa memanfaatkan kondisi yang ada seperti sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang tadinya siswa merasa bosan menjadi siswa lebih antusias, lebih bergairah lagi dalam pembelajaran di kelas, seperti itu Pak. Oh, jadi Bapak ingin ada perubahan pada rekan guru di sekolah gitu ya, dalam mengajari kelas. Seperti itu Pak, karena melihat dari kondisi itu, saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah ke arah yang lebih maju, sehingga menghasilkan peserta didik yang gairah belajar di sekolah, kemudian menghasilkan juga mereka mampu belajar dengan tenang dan nyaman, seperti itu Pak. Baik Pak, kalau membicarakan masalah perubahan tadi nih, Bapak ada kata perubahan, Bapak ingin ada perubahan di sekolah dengan cara mengajar guru-guru ya Pak ya. Nah, perubahan seperti apa sih yang Bapak harapkan dari kinerja atau dari cara mengajar rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Jadi perubahan yang saya harapkan dari rekan-rekan guru, sekaligus mungkin mengingatkan juga kepada saya bahwa kita dalam proses belajar menggunakan metode dan juga cara yang bervariasi, bukan hanya ceramah tadi yang dilakukan ya, sehingga anak tidak lagi bosan, kemudian juga mampu memanfaatkan fasilitas sebagai media dalam proses pembelajaran secara maksimal Pak. Jadi sarana yang ada mungkin dimanfaatkan secara maksimal di dalam proses pembelajaran, seperti itu Pak. Iya, jadi intinya pembelajaran bervariatif ya Pak. Iya, bervariatif, betul, menggunakan betul sekali, semua sumber daya yang ada di sekolah. Nah, saat ini misalkan di sekolah Bapak nih, Bapak kalau misalkan kita nilai dari skala nih Pak, dilihat dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira situasi saat ini di angka berapa kira-kira? Kondisi sekarang kalau saya nilai tadi Pak Denny katakan bahwa 1 sampai 10 mungkin masih di posisi 5 Pak, karena memang kondisi yang saya tadi ceritakan seperti itu Pak. 5 ya, berarti masih setengah ya Pak. Nah Pak, kalau misalkan Bapak melakukan usaha itu dan indikatornya sudah dinyatakan berhasil nih, skalanya mau ditingkatkan sampai berapa? Sekarang mungkin 7 juga udah cukup Pak, karena kami ataupun saya masih dalam tahap berusaha untuk melakukan perubahan tadi Pak. Jadi 7 juga udah dikatakan cukup lah Pak, seperti itu. 7 ya. Terus untuk mencapai angka itu minimal ada peningkatan ya Pak, dari 5 ke 7. Apa yang akan Bapak lakukan nih untuk mencapai angka tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru atau mengajak untuk melakukan diskusi bagaimana halnya yang akan dilakukan melakukan perubahan seperti itu Pak. Jadi saya akan berdiskusi baik kepada guru ataupun kepala sekolah bagaimana upaya untuk kita melakukan perubahan di sekolah sehingga menghasilkan hal-hal yang diinginkan, seperti itu Pak. Iya, intinya seperti pendampingan gitu ya. Saya akan melakukan pendampingan mungkin seperti itu Pak. Nah, selain pendampingan nih, jika misalkan kita melakukan pendampingan terhadap guru, ada strategi lain nggak kalau misalkan selain kita melakukan pendampingan kira-kira menurut Bapak? Untuk pendampingan mungkin saya bisa mengarah kepada siapa guru yang akan saya dampingi ya Pak. Tetapi untuk skala besar mungkin di sekolah, mungkin kalau bisa mungkin untuk melibatkan semua guru di sekolah ya Pak.
saya mungkin akan berkonsultasi dengan kepala sekolah mungkin untuk melakukan pelatihan atau workshop di sekolah bagaimana untuk meningkatkan kinerja kita dalam proses pembelajaran menggunakan media yang bervariasi, kemudian juga metode yang bervariatif juga, sehingga itu bisa terjadi, Pak. Ya, jadi ada dua ya, pendampingan dan kemungkinan bisa dilakukan workshop. Iya, seperti itu, Pak. Nah, untuk saat ini nih kira-kira yang lebih mengena dilakukan dalam waktu dekat ini, yang mana menurut Bapak? Untuk saat ini mungkin sementara ya, saya akan fokus ke pendampingan karena kalau pendampingan mungkin ini lebih ke guru yang meminta ya. Tapi kalau workshop itu lebih ke kadang-kadang karena workshop mungkin kaitannya di komunitas sekolah itu kadang-kadang ada guru yang tidak mau, sebetulnya tidak ingin sempat berubah gitu, tetapi karena mungkin tuntutan dari sekolah mungkin saya akan lebih fokus ke pendampingan dulu, Pak. Baik, Pak. Kemudian apa nih yang Bapak bayangkan akan Bapak lakukan untuk mencapai itu? Mungkin saya, Pak, mengawalinya akan dengan berdiskusi terhadap kepala sekolah dan juga juga memberikan informasi kepada guru-guru untuk bahwa hal-hal pendamping, saya bisa melakukan pendampingan terhadap guru yang memang betul-betul membutuhkan pendampingan dari saya, seperti itu, Pak. Berdiskusi dengan kepala sekolah ya. Ya. Kapan nih kira-kira Bapak akan melakukannya? Karena sekarang udah akhir semester ganjil, Pak, dan kebetulan hari Senin besok tanggal 4 Desember itu udah akan ada asesmen akhir semester. Mungkin saya akan mengawali hal ini mungkin di awal semester 2, Pak. Januari, di bulan Januari. Sekitar bulan Januari itu, seperti itu. Baik, Pak. Ada komitmen saya menanyakan komitmen Bapak terkait dengan perubahan yang ingin Bapak lakukan ini. Apa kira-kira? Mungkin komitmen saya untuk melakukan kegiatan ini, saya akan secara kontinu terus-menerus memberikan pendekatan baik itu terhadap kepala sekolah juga terhadap rekan guru, bagaimana untuk mewujudkan harapan saya ini, karena saya tadi di awal juga sudah dikatakan bahwa harapan saya ingin ada perubahan di proses pembelajaran yang sudah menggunakan sarana, kemudian metode yang bervariatif, seperti itu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Semoga saya berharap Bapak bisa melaksanakan rencana yang sudah Bapak bayangkan mulai sekarang. Saya berharap nanti Bapak bisa melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif di sekolah Bapak. Nah, sebelum diakhiri sesi ini, Pak, apa yang kira-kira Bapak dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, Pak, banyak manfaatnya ternyata setelah kita melakukan perbincangan hari ini. Intinya saya tidak lagi resah ya, Pak, dan saya udah mendapatkan gambaran-gambaran langkah-langkah apa saja yang bisa saya lakukan untuk mencapai goal harapan saya ini, untuk harapan saya ini menjadi goal dan menjadi bisa terlaksana, itu seperti itu, Pak. Saya udah ada gambaran dari perbincangan kita hari ini. Baik, Pak, saya sudah tidak sabar menunggu perkembangannya. Nanti tolong informasikan lagi kepada saya apa yang ketika Bapak sudah melaksanakan rencana ini, Pak. Minta doanya Pak aja, Pak. Mudah-mudahan apa yang harapan saya ini berjalan dengan lancar, dan nanti saya akan ngabarin Pak Denny kalau misalnya hal ini sudah dilakukan. Ya, baik, Pak. Selamat menjalankan rencana Bapak ini ke depan. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, baik Pak Denny, alhamdulillah ya, Pak Denny, kita sudah melakukan coaching ya, Iya, Pak. dengan beberapa pertanyaan tadi Pak Denny. Alhamdulillah, menurut saya lumayan baik lah, kita beberapa menit melakukan coaching. Namun tak lepas dari itu, Pak Denny, mungkin di akhir kegiatan kali ini ada beberapa yang perlu kita obrolkan lagi nih Pak Denny ya, setelah melakukan coaching tadi. Yang pertama nih, Pak Denny, apa saja nih yang telah Pak Denny lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Ya. Baik, Pak, pada coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah mencoba melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta.
dimulai dari tujuan Pak. Tujuan tadi saya merasa sudah sama-sama sepakat dengan Koci untuk sama-sama menyepakati apa yang kami bicarakan tadi. Yang kedua mengenai juga saya sudah mencoba menggali potensi Koci untuk untuk menceritakan latar belakang terjadinya masalah yang dihadapinya. Terus dalam hal rencana aksi saya juga tadi sudah menanyakan kapan Koci ini akan melakukan tindakan apa yang akan dilakukan, kapan melaksanakannya, langsung ke alur tanggung jawab. Saya menanyakan komitmennya, apa yang akan dia lakukan, kapan waktunya, dan mungkin ada yang bisa membantu, siapa yang akan membantunya, seperti itu Pak. Ya, baik Pak Denny, alhamdulillah ya. Jadi saya juga tadi sudah mencoba memperhatikan ya kegiatan coaching yang dilakukan Pak Denny. Alhamdulillah sudah sesuai alur tirta ya, alhamdulillah Pak Denny. Kemudian nih Pak Denny, mungkin Pak Denny punya angan-angan nih, indikator apalagi nih yang ingin sekali Pak Denny kembangkan untuk kegiatan di hari-hari berikutnya nih Pak Denny. Iya Pak, mungkin saya lebih terfokus ke pertanyaan berbobot tadi Pak. Jadi sampai saat ini pun mungkin saya masih belum pede gitu, Pak, untuk membuat pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci seperti itu. Itu yang sulit bagi saya, dan itu mungkin satu hal yang perlu saya asah, perlu saya latih agar kedepannya proses coaching yang saya lakukan bisa terlaksana dengan lebih baik sesuai dengan harapan, sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari indikator yang barusan Bapak sampaikan nih, rencana aksi Pak Denny mau seperti apa dan mau kapan nih mencoba dilakukannya nih Pak Denny? Iya Pak, untuk lebih menajamkan kompetensi tersebut yang saat ini saya masih merasa kurang gitu Pak, mungkin salah satunya dengan melakukan latihan Pak, latihan secara terus menerus, terus mengajak, mungkin saya bisa meminta bantuan rekan sejawat di sekolah untuk melakukan aktivitas coaching, dan harapan saya dengan melakukan kegiatan coaching secara kontinu gitu Pak, terus menerus, saya harapkan kemampuan atau kompetensi saya dalam 3 kompetensi itu bisa saya kuasai dan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih baik gitu Pak, seperti itu. Ya, baiklah Pak Denny ya, alhamdulillah ya, tadi Pak Denny sesuai dengan apa yang barusan disampaikan. Mungkin saya juga ada sedikit catatan nih Pak Denny, tadi ada sedikit catatan terkait pertanyaan berbobot. Jadi mungkin adalah beberapa pertanyaan yang sedikit kurang menggali mungkin Pak Denny ya, sehingga Pak Denny punya angan-angan, Pak Denny ingin lebih menajamkan lagi, menggali lagi potensi diri Pak Denny terkait bagaimana cara merancang sebuah pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali informasi yang lebih baik dari coach, mungkin itu ya Pak Denny, dasarnya mungkin itu. Jadi sesuai dengan catatan saya. Baik, terima kasih Pak Denny, kita telah ngobrol di akhir kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan atau pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Denny lebih bermakna, lebih berbobot, dan lebih bermanfaat terutama bagi komunitas yang ada di sekolah Pak Denny. Terima kasih Pak Denny atas waktunya ya.